Assalamualaikum sahabat Lentera Suci Dua Sisi dimanapun Anda berada, semoga Anda dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Sebelum menonton renungan ini, ada satu pertanyaan yang mungkin sedang memberatkan hati kita hari ini. Mengapa hidup terasa begitu cemas, begitu gelisah, dan seperti nggak ada tenang-tenangnya? Teman-teman, izinkan saya bertanya lebih dekat. Apakah akhir-akhir ini kalian sering terbangun dengan perasaan tidak nyaman? Atau mungkin sulit fokus karena pikiran tidak mau berhenti berputar? Mari kita bicara pelan-pelan, karena kalian tidak sendirian, dan saya ada di sini untuk menemani. Kecemasan itu kadang hadir tanpa izin. Hidup terasa seperti terombang-ambing. Kita ingin tenang, tapi pikiran justru semakin ribut. Cemas soal masa depan, gelisah soal rezeki, takut gagal, takut kehilangan, bahkan terkadang takut pada hal-hal yang belum tentu terjadi. Inilah titik yang sering membuat hati manusia rapuh, ketika kita ingin mengendalikan segalanya, tapi hidup tidak bisa sepenuhnya kita genggam. Saya ingin berbagi satu kisah nyata. Ada seorang sahabat yang setiap hari hidup dalam ketakutan. Dia bekerja keras, tapi pikiran buruk terus menghantuinya. Hingga suatu malam ia menangis, merasa hidupnya hampa dan capek. Namun titik itu justru menjadi awal perubahan. Ia belajar menyerahkan sebagian kekhawatirannya. Ia belajar berhenti berperang sendirian, dan dari sana, sedikit demi sedikit, ia menemukan ketenangan yang selama ini hilang. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Mulai dari satu langkah sederhana, berhenti melawan pikiran buruk dengan panik. Alihkan dengan menenangkan diri dulu, tarik napas panjang, dan izinkan hati bernapas. Tidak semua yang kita takutkan benar-benar terjadi. Ketenangan itu bukan datang ketika hidup sempurna, tetapi ketika kita mulai menerima bahwa tidak semua harus kita kendalikan. Jadi sebelum melangkah ke segmen berikutnya, rangkum satu hal dalam hati, kita tidak sendirian menghadapi cemas ini. Banyak orang mengalaminya, banyak yang merasa sama. Tapi kabar baiknya, kita bisa belajar menenangkan jiwa, satu langkah kecil demi satu langkah. Yuk lanjut, teman-teman. Sebelum kita melanjutkan perjalanan ini, izinkan saya bertanya, apa yang paling sering membuat hati kalian gelisah? Apakah soal rezeki, masa depan, keluarga, atau justru sesuatu yang sulit dijelaskan? Mari kita bahas dengan lembut, karena semakin kita mengenali sumbernya, semakin mudah kita menemukan jalan tenang. Saya ingin agar kalian merasa didengarkan dan dimengerti. Kita sering mengira bahwa kecemasan muncul karena masalah besar. Padahal, banyak gelisah bermula dari tekanan kecil yang menumpuk bertahun-tahun. Kepalanya penuh, hatinya sesak, tapi tidak pernah diberi ruang untuk beristirahat. Inilah yang membuat banyak orang tampak baik di luar, tapi berantakan di dalam. Dan pelan-pelan, kecemasan itu tumbuh menjadi ketakutan yang sulit dikendalikan. Salah satu cerita yang sangat menyentuh datang dari seorang ibu rumah tangga. Ia terlihat ceria, tetapi di balik senyumnya ada beban yang luar biasa. Ia khawatir gagal menjadi ibu yang baik, takut tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarganya, dan malu mengaku lelah. Hingga suatu hari, ia akhirnya bicara, dan hanya dengan bercerita, separuh gelisahnya luruh. Kadang, ketenangan muncul bukan karena masalah selesai, tetapi karena hati akhirnya mendapat tempat untuk beristirahat. Solusinya, coba kenali satu persatu sumber gelisahmu. Tuliskan jika perlu. Pisahkan mana yang bisa kamu kendalikan, mana yang tidak. Yang bisa kamu usahakan, kerjakan pelan-pelan. Yang tidak bisa kamu atur, serahkan kepada Allah. Melepas bukan berarti menyerah, melepas justru tanda percaya. Sebelum lanjut, izinkan saya mengajak dengan lembut. Jika teman-teman merasa terbantu dengan pembahasan seperti ini, boleh dukung channel ini dengan subscribe. Bukan untuk angka, tapi agar kita bisa terus belajar bersama, saling menguatkan, dan menenangkan hati yang sering lelah. Terima kasih, teman-teman. Teman-teman yang saya hormati, coba renungkan. Sejak kapan terakhir kali kita benar-benar merasa tenang? Tenang tanpa memikirkan apapun. Tenang tanpa terburu-buru. Banyak orang tidak menyadari bahwa hati mereka sudah terlalu lama hidup dalam mode siaga bahaya. Tidak heran jika gelisah menjadi teman sehari-hari. Yuk, kita bicara dari hati ke hati. Masalah utama manusia modern bukan hanya beban hidup, tetapi informasi berlebihan yang masuk setiap hari. Media sosial membawa perbandingan, target hidup, pencapaian orang lain, komentar negatif, dan tekanan tak terlihat. Akhirnya pikiran yang seharusnya damai menjadi penuh polusi.
Hati yang seharusnya lembut menjadi tegang. Inilah sebab banyak orang merasa tidak bahagia padahal hidupnya baik-baik saja. Ada kisah seorang pemuda yang hidupnya terlihat sukses. Pekerjaannya bagus, penghasilannya stabil, tapi hatinya kacau. Ia bangun dengan gelisah, tidur dengan gelisah. Saat ditanya apa penyebabnya, ia menjawab, "Saya tidak tahu." Padahal sebenarnya ia terlalu sering memenuhi otaknya dengan hal-hal yang membuatnya membandingkan diri. Setelah ia mulai membatasi konsumsi sosial medianya, perlahan ia menemukan ruang tenang dalam pikirannya. Solusi praktisnya sederhana, ciptakan ruang hening. Setidaknya 10-15 menit sehari tanpa ponsel, tanpa gangguan, tanpa distraksi. Biarkan pikiran menata dirinya sendiri, beri hati kesempatan untuk bernafas. Karena ketenangan bukan sesuatu yang kita kejar, tetapi sesuatu yang kita ciptakan dari dalam. Ringkasannya begini, kadang kita tidak butuh jawaban panjang untuk menemukan ketenangan. Kita hanya butuh berhenti sejenak, memberi jarak, dan kembali ke diri sendiri. Mari lanjut, teman-teman. Izinkan saya bertanya sekali lagi, apa yang paling sering membuat kalian overthinking setiap malam? Pertanyaan ini penting, karena biasanya jawabannya bukan apa yang terjadi hari ini, tapi apa yang belum terselesaikan bertahun-tahun. Mari kita uraikan dengan tenang. Banyak kegelisahan datang dari luka lama, kecewa, gagal, ditinggalkan, tidak dihargai, atau rasa bersalah yang tak pernah tuntas. Luka itu seperti pasir halus yang masuk ke hati tidak terlihat, tapi perihnya terasa setiap hari. Dan meski waktu berlalu, jika tidak diobati, ia akan terus membunyikan alarm kecemasan. Saya teringat cerita seorang pria yang selalu merasa takut dicela. Ternyata ia pernah dihina habis-habisan di masa sekolahnya. Luka itu terbawa sampai dewasa. Setelah ia belajar menerima masa lalunya, memaafkan diri sendiri, dan memaafkan orang-orang yang melukainya, untuk pertama kalinya ia bisa bernapas tenang. Kadang ketenangan hadir saat kita berdamai dengan luka. Solusinya, coba jujur pada diri sendiri. Apa luka yang belum selesai? Jangan dipaksa hilang, cukup akui pelan-pelan. Beri waktu untuk sembuh. Maafkan masa lalu yang menyakitkan, meski sedikit demi sedikit. Hati yang berdamai akan jauh lebih mudah tenang. Sebelum kita lanjut, izinkan saya mengajak dengan penuh kelembutan. Jika teman-teman merasa mendapatkan manfaat dari pembahasan ini, silakan subscribe. Dukungan kalian membuat kita bisa terus berbagi ruang aman, ruang tenang, dan ruang untuk belajar bersama. Terima kasih. Teman-teman, mari kita bicara tentang satu hal yang sering kita remehkan tetapi sangat memengaruhi ketenangan hati, beban yang kita simpan sendirian. Pernahkah kalian merasa seperti memikul sesuatu yang berat, tapi tidak tahu harus diceritakan kepada siapa? Atau mungkin sudah terbiasa menahan semuanya sendiri karena takut merepotkan orang lain? Coba jawab pelan-pelan dalam hati. Karena di titik ini, banyak jiwa yang mulai lelah tanpa disadari. Kecemasan sering muncul bukan karena masalahnya terlalu besar, tapi karena kita memikulnya sendirian terlalu lama. Manusia diciptakan bukan untuk hidup sendiri. Kita butuh teman bicara, tempat curhat, tempat berbagi air mata dan tawa. Tapi sayangnya banyak dari kita terbiasa menyimpan semuanya sendiri. Akhirnya pikiran makin penuh, hati makin sesak, dan gelisah makin sering datang tanpa undangan. Ini bukan kelemahan, ini manusiawi. Ada sebuah kisah dari seorang remaja yang tampak ceria di sekolah. Semua orang mengira ia baik-baik saja, tetapi setiap malam ia menangis sendirian. Ia takut bercerita karena merasa orang lain tidak akan mengerti. Hingga suatu hari ia memberanikan diri bercerita kepada kakaknya. Ternyata hanya dengan mengeluarkan isi hatinya, sebagian besar kecemasannya hilang. Kadang kita hanya butuh seseorang yang mau mendengar tanpa menghakimi. Itu saja. Solusi praktisnya begini, mulailah belajar berbagi, walaupun sedikit. Cari satu orang yang kalian percaya, teman, keluarga, pasangan. Ceritakan apa yang membuat kalian gelisah. Tidak perlu semuanya sekaligus, cukup satu bagian saja. Ketika kita berbagi, beban itu seperti terbelah dua. Dan jika tidak ada manusia yang bisa mendengar, ingatlah bahwa Allah selalu mendengar. Curhatlah dalam doa. Doa bukan hanya permintaan. Doa adalah tempat hati pulang saat dunia terasa terlalu bising. Penutupnya, teman-teman, ketenangan bukan hanya soal menghilangkan masalah, tapi juga tentang memberi hati ruang untuk bernapas. Jangan memaksa diri kuat setiap hari. Bahkan langit pun tidak cerah setiap waktu. Biarkan diri kalian merasa,
biarkan hati kalian bicara, dan izinkan diri kalian untuk tidak baik-baik saja sesekali. Karena dari sanalah ketenangan mulai tumbuh pelan, tapi pasti. Teman-teman, pernahkah kalian merasa tubuh capek, pikiran capek, tapi hati juga ikut capek? Rasanya seperti energi habis, tetapi kita tetap memaksa diri berjalan. Banyak orang merasa gelisah bukan karena pikirannya bermasalah, tapi karena tubuhnya terlalu lelah. Coba tanya diri sendiri sekarang, kapan terakhir kali aku benar-benar istirahat? Jangan dijawab terburu-buru, rasakan dulu. Mungkin jawabannya sudah lama sekali. Kita sering mengira ketenangan hati hanya urusan pikiran dan spiritual, padahal tubuh yang lelah juga memicu kecemasan. Kurang tidur, jarang bergerak, terlalu banyak duduk, terlalu banyak layar, semuanya membuat sistem saraf tegang. Ketika tubuh tegang, pikiran mudah panik. Ketika tubuh lelah, hati mudah gelisah. Maka tak heran banyak orang merasa cemas terus-menerus padahal penyebabnya sederhana. Tubuhnya meminta istirahat, tetapi kita mengabaikannya. Saya teringat seorang karyawan muda yang hampir setiap hari merasa cemas tanpa alasan. Ia mengira dirinya mengalami gangguan kecemasan berat. Setelah dicek, ternyata ia hanya tidur 3-4 jam semalam dan bekerja tanpa henti. Ketika ia mulai memperbaiki pola tidur, kurangi kafein, dan memberi waktu untuk istirahat, kecemasan yang ia kira berasal dari pikiran ternyata mereda hanya dengan memperbaiki tubuhnya. Kadang masalah hati bukan karena kurang doa tapi karena kurang tidur. Solusi praktisnya adalah membangun rutinitas sederhana, tidur cukup, kurangi layar sebelum tidur, berjalan 10-20 menit sehari, dan minum air yang cukup. Lakukan perlahan, tidak perlu langsung sempurna. Tubuh yang terawat membuat pikiran lebih stabil, dan pikiran yang stabil membuat hati lebih mudah tenang. Ingat, menjaga tubuh adalah bagian dari menjaga amanah Allah, karena tubuh adalah titipan. Sebelum kita masuk ke segmen selanjutnya, izinkan saya mengucapkan sesuatu dengan lembut. Jika teman-teman merasa perjalanan ini bermanfaat dan menenangkan hati, silakan dukung dengan subscribe. Kita belajar bukan untuk menambah pengetahuan saja, tapi untuk menguatkan hati bersama-sama. Terima kasih sudah menemani sampai di sini. Yuk kita lanjut. Teman-teman, mari kita bicara tentang hal yang sering kita lupakan, padahal sangat menentukan ketenangan hati, ritme hidup. Banyak dari kita hidup dalam ritme yang terlalu cepat. Semua ingin dikejar, semua ingin diraih, semua ingin selesai hari ini. Tapi pertanyaan pentingnya adalah, apakah hati kita mampu mengikuti kecepatan itu? Banyak kecemasan muncul bukan karena masalahnya berat, tapi karena hidup kita berjalan lebih cepat daripada kemampuan hati untuk memprosesnya. Di era ini, kita merasa harus produktif setiap waktu. Kalau istirahat, merasa bersalah. Kalau tidak bekerja keras, takut tertinggal. Pola pikir seperti inilah yang membuat hati terus gelisah. Seolah-olah nilai diri kita diukur dari seberapa cepat kita mencapai sesuatu. Padahal ketenangan tidak muncul dari kecepatan, tetapi dari keseimbangan. Hati manusia tidak diciptakan untuk berlari tanpa jeda, ia butuh ritme, butuh turun naik yang wajar. Butuh waktu untuk memulihkan tenaga. Saya jadi teringat kisah seorang pria yang kariernya melesat sangat cepat. Dari luar tampak hebat, tapi dari dalam ia merasa kosong. Ia berkata, "Saya berjalan terlalu cepat sampai lupa menikmati hidup." Setiap hari ia gelisah, meski tidak ada masalah serius. Setelah memutuskan untuk memperlambat ritme hidupnya, memberikan waktu untuk pagi yang tenang, menikmati makan tanpa terburu-buru, dan berhenti mengejar validasi orang lain, perlahan hatinya kembali stabil. Ternyata ketenangan bukan hilang, hanya tertinggal di belakang karena ia berlari terlalu cepat. Solusi yang bisa kita lakukan sangat sederhana, perlambat hidup. Tidak semuanya harus dikejar sekaligus. Nikmati satu hal dalam satu waktu. Berikan ruang antara tugas dan kewajiban. Mulai hari dengan nafas yang tenang, bukan pikiran yang buru-buru. Sedikit saja kita memperlambat langkah, hati akan punya waktu untuk menyusul. Dan ketika hati menyusul, kita mulai merasakan kedamaian yang selama ini hilang. Penutupnya begini, teman-teman. Hidup bukan perlombaan. Tidak ada piala bagi mereka yang paling cepat. Yang ada hanyalah hati yang butuh tenang, jiwa yang butuh istirahat, dan hidup yang butuh dijalani dengan penuh kesadaran. Jika kita mampu menurunkan ritme hidup kita, niscaya gelisah akan ikut mereda, dan ketenangan akan perlahan kembali mengambil tempatnya di dalam diri. Terima kasih telah menonton renungan ini. Semoga sahabat Lentera Suci selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Serta jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel Lentera Suci Dua Sisi.